nama saya Ibu Rani. Jadi nama lengkap saya Nilo Putrani Pujiastuti. Saya bertugas di SMA Negeri 2 Tabanan dan saya adalah seorang guru kimia. Nah, kemudian saat ini saya sudah di tahap akhir gitu ya dari program pendidikan guru penggerak di angkatan kedua Kabupaten Tabanan. Kegiatan hari ini jadi 18 Desember ini adalah lokal karya 9, lokal karya yang terakhir. Nah, jadi dari pagi tadi kegiatan kita sedikit sesi, ada sesi diskusi tentang rencana tindak lanjut, tentang program-program apa yang akan kami lakukan setelah nanti keluar dari program ini. Kemudian apa saja resiko yang mungkin terjadi dan bagaimana kita mencegah atau menangani resiko itu, kemudian apa rencana-rencana perbaikannya. Jadi kami sudah diarahkan gitu ya untuk berpikir secara matang setelah keluar dari program ini kami akan melakukan apa dan seperti apa antisipasi supaya meminimalisir resiko yang terjadi. Itu yang di pagi hari dan itu sesi yang cukup singkat ya, karena setelah sesi singkat itu kami langsung berlanjut ke pemilihan koordinator guru penggerak untuk Kabupaten Tabanan. Jadi tadi ada sesi votingnya dan sudah terpilih Bapak Sarwo Edi dari SMP 1 Kediri sebagai koordinator kami. Kemudian lanjut dengan tanda tangan komitmen kami nanti sebagai guru penggerak, pasti komitmen kami itu sudah. Dan nanti terakhir kegiatannya itu adalah acara penutupan. Ada juga apa sih namanya itu ya, penutupan, terus penyerahan plakat. Nah, dan ada juga acara-acara hiburan nanti. Nah, itu yang menandai berakhirnya 9 bulan program di guru penggerak untuk angkatan kedua. Itu tujuannya. Nah, untuk melewati tujuan ini, kali kita berjumpa ya. Kita kenalan dulu. Karena ini terakhir, saya mau tahu. Oke, jadi selama ini ya. Oke, jadi tantangan selama ini kalau dari saya sih, kalau dari faktor eksternal jujur tidak ada tantangan yang berat gitu, maksud saya lebih banyak dari diri saya sendiri sih sebenarnya ya. Mungkin tiap-tiap orang berbeda-beda tantangannya, ada yang dari faktor lingkungannya, eksternalnya gitu. Kalau saya lebih ke diri saya sendiri, bagaimana saya mengalahkan kadang-kadang ada motivasi yang naik turun. Nah, yang seperti itu yang sering saya rasakan. Kemudian saya juga orang yang tipenya begitu ada yang saya ajak itu belajar atau apa itu on fire sekali saya. Jadi begitu kayak kehilangan teman, rutinitas atau kesibukan tuh mulai menurun, akhirnya saya melembam lagi, diam lagi. Nah, seperti itu. Jadi saya lebih banyak bagaimana saya mengalahkan gitu ya hal tersebut gitu. Itu tantangan yang terberat buat saya sih selama ini. Selama 9 bulan saya merasakan ada perubahan dari diri saya sendiri dulu, dan itu kenapa saya bilang ada, karena itu saya minta pendapat orang lain gitu. Jadi saya minta pendapat dari siswa saya bagaimana perubahannya, terutama dari cara mengajar gitu ya. Kemudian bagaimana saya mengatur emosi yang seperti itu. Jadi dulu itu kalau bisa dibilang saya lumayan guru yang suka meledak-ledak gitu ya Pak ya. Meledak-ledak, guru kimia lagi image-nya bagaimana ya, guru kimia terus suka meledak-ledak. Nah, sekarang setelah saya belajar bagaimana filosofi KHD dan banyak sekali materi yang saya dapat dari ini tuh, saya sudah mulai lebih sabar, dan kata murid saya juga, ibu sudah lebih sabar dan seperti itu. Jadi sudah ada yang positif ke arah sana. Nah, kemudian saya pun berusaha gitu ya, apapun yang saya dapat dari pembelajaran selama di guru penggerak ini, saya usahakan saya langsung terapkan gitu ya. Setelah kita belajar, diskusi dengan rekan-rekan itu, ini langsung saya coba terapkan dengan siswa saya. Nah, dari sana juga mendapat feedback yang positif dari mereka gitu, dan mereka bilang, kalau dengan cara-cara seperti ini belajar kimia jadi menyenangkan Bu. Nah, seperti itu tanggapannya mereka. Kan kita sering ada sesi refleksi di akhir-akhir pembelajaran. Jadi saya tanya, apa yang Anda rasakan setelah belajar kimia hari ini? Misalkan ada yang bilang menyenangkan, awalnya menegangkan tapi ternyata ada ininya menyenangkan. Nah, jadi
ada curhatan-curhatan seperti itu dari siswa saya, oh saya merasa oke, berarti saya sudah ada perubahan lah dibandingkan yang dulu. Yang saya meledak-ledak itu sudah mulai lebih stabil, lebih sabar seperti itu, Kak. Saya perkenalkan dulu, nama saya Madi Sudiana. Kemudian saya bertugas di SMP Negeri 1 Tabanan. Selama mengikuti guru penggerak ini, saya merasakan hal yang sangat luar biasa yang merubah cara pandang saya sebagai seorang pendidik. Karena selama ini sebagai seorang pendidik kita hanya bergelut pada bagaimana kita mentransfer ilmu kita kepada anak-anak, tetapi tidak pernah memikirkan aspek lain dari sebuah pembelajaran. Karena bagi saya adalah pembelajaran itu tidak sebatas hanya mentransfer ilmu, tetapi lebih dari itu bagaimana kita memanusiakan daripada anak-anak kita menjadi manusia yang lebih baik, menuju kepada cita-cita luhur daripada pendiri bangsa kita adalah menjadi anak-anak yang memiliki nilai dan memiliki karakter yang baik. Pak Sarwo Edi 8 2, 4, 6 semua suara masuk sesuai dengan tetapan yang nomor 1. Pak Edi memperoleh suara 24 dari 38. Oke, tepuk tangan untuk Pak Edi. Demikian Bapak Ibu untuk melaksanakan menyukseskan pemilihan koordinator angkatan kedua di Sarwo ini ya, untuk nantinya memimpin sesi berikutnya guru penggerak Kabupaten Tabanan. Demikian. Yang sudah berubah dari diri saya adalah yang pertama konsistensi terhadap waktu, itu kedisiplinan. Kemudian yang kedua adalah cara mengajar, itu sudah mengalami perubahan menuju kepada bagaimana kita bisa bersikap ramah kepada anak, sehingga merasakan bahwa anak didik itu merupakan bagian dari kita sebagai seorang pendidik dan punya tanggung jawab yang lebih baiklah ke depan sebagai seorang pendidik seperti itu. Terima kasih. Harapannya harapannya adalah yang pertama sebagai seorang guru adalah apa yang kita dapatkan di guru penggerak ini dapat kita imbaskan kepada teman-teman kita yang ada di sekolah, maupun kita bisa imbaskan kepada sekolah-sekolah lain, sehingga nanti bersama-sama kita melakukan proses transformasi pendidikan di Kabupaten Tabanan menuju pendidikan yang lebih berkualitas. Oke, jadi hari ini kan lokakarya yang terakhir yang ke-9 ya, sudah di puncak sekali lah. Perasaan saya hari ini lumayan bercampur-campur gitu ya. Yang pertama senang, saya bisa sampai di akhir program gitu ya. Saya bisa melewati semua alur-alurnya, kegiatan belajarnya, apanya semuanya, tugas-tugasnya sudah bisa saya ikuti. Jadi saya senang dan bangga juga, wah saya bisa menyelesaikan ini dengan tuntas. Nah, kemudian ada juga perasaan agak kehilangan gitu ya. Saya kayak kehilangan beberapa rutinitas, bahkan sebelum lokakarya 6 bulan ya setelah modul itu habis. Jadi kita belajar di modul 3.3 dengan alur merdeka itu, begitu itu pun habis, saya merasa ada yang hilang gitu. Rutinitas yang biasanya ada setiap hari lewat LMS, lewat modul-modul itu tiba-tiba stop gitu. Jadi rasanya ada yang hilang. Nah, apalagi sekarang. Jadi setelah ini berarti sudah tidak ada lagi maksudnya kegiatan belajar seperti ini. Mungkin nanti akan ada, cuman kan tidak seintens ini. Itu yang saya rasakan, ada perasaan kehilangan juga gitu. Kemudian apa ya, deg-degan juga sih saya Pak, ada perasaan deg-degan juga. Wah, seperti setelah ini tutup, C-nya hilang, saya menjadi GP, guru penggerak gitu. Berarti kan saya harus membawa nama guru penggerak itu, berarti kan harus ada yang something new dari saya, harus ada yang baru, harus ada yang beda dari guru yang lain gitu. Jadi deg-degan juga. Semoga nanti program-program yang saya sudah susun atau saya rancang itu bisa saya benar-benar terapkan di sekolah, di kelas,
uh, di lingkungan gitu ya, untuk kedepan. Jadi hal yang unik ya, saya bilangnya paling unik karena kalau yang berkesan itu banyak sekali gitu ya, banyak hal positif yang berkesan yang saya dapatkan. Tapi yang unik, yang lumayan dulu saya agak lama penyelesaiannya itu adalah ada namanya waktu kita belajar modul itu praktek coaching ya, praktek coaching, dan itu praktek coachingnya tidak dengan sesama CGP gitu. Jadi kita sebenarnya diminta mengcoaching warga sekolah, itu siswa atau teman sejawat di sekolah rekan guru gitu. Nah saat itu kenapa saya bilang unik, karena saya benar-benar menunggu ketemu kasus di sekolah gitu. Jadi saya mencari masalah gitu jadinya. Jadi saya tidak mengada-ada gitu, tapi saya mencari benar-benar saya lihat yang mana rasanya masalah nih di saya dengan guru ataukah dengan siswa, ada masalah nggak nih siswa saya. Itu yang saya coba untuk ajak coaching, dan coachingnya itu saya nggak bilang bahwa saya akan meng-coaching dia, jadi ya itu tanpa sepengetahuan lawan bicara saya gitu. Dan coaching yang saya lakukan itu tidak tatap muka langsung, karena saya tidak bilang bahwa saya dalam kondisi akan meng-coaching dia. Jadi saya lewat telepon, dan itu pun bukan video call karena yang bersangkutan tidak video call. Jadi hanya telepon suara saja gitu. Nah, sebagai bukti bahwa saya melakukan coaching, akhirnya saya rekam percakapan saya dengan si siswa tersebut gitu. Dan benar-benar di situ membahas masalah yang real terjadi. Nah, kemudian di video itu saya tampilkan muka saya, dan ekspresi yang muncul di video itu benar-benar alami, sampai akhirnya fasilitator menelpon saya gitu. Fasilitator sampai berkomen, "Ibu, berarti kalau ibu mukanya jutek seperti di video itu, kalau ibu sedang menahan marah berarti seperti di video itu, kalau ibu sedang kesel dan jengkel berarti seperti di video coaching itu ya Bu." Kelihatan seperti itu ya Bu, saya sampai kaget. Ini saya putar lagi tugas yang saya kumpul, kalau yang lawan bicara saya hanya kedengaran suaranya, kalau saya kedengaran bagaimana saya nelpon itu, dan beneran di sepanjang video itu yang kelihatan lah muka marah, muka kesel, muka jengkel. Akhirnya itu jadi ibu fasilitator sampai nelpon saya hampir 30 menit menjelaskan tentang apa yang terjadi di video coaching itu, dan diberikan berbagai masukan, dan itu benar-benar real apa adanya, dan itu bagi saya unik sekali Pak. Waktu itu benar-benar ekspresinya nyata. Oke, harapan saya atau harapan mungkin mewakili juga rekan-rekan yang lain ya. Jadi dari pihak Dinas Pendidikan supaya nanti memfasilitasi kami, misalkan memberikan kami jalan untuk melakukan pembahasan terkait program guru penggerak, mensosialisasikan, menyebarkan lebih luas lagi apa itu program guru penggerak kepada guru-guru yang lain di Kabupaten Tabanan. Tentunya kalau ada fasilitasi dari Dinas Pendidikan pasti akan lebih banyak orang yang mau mendengarkan gitu ya, mendengarkan kami. Terus harapannya makin banyak orang yang nanti bergabung di angkatan berikutnya ketika ya, Tabanan keluar sebagai daerah sasaran, banyak yang ikut. Kemudian juga mohon nanti Dinas memfasilitasi kami pada kegiatan penyimbasan program-program kami atau praktik baik kami, aksi-aksi nyata dari guru penggerak, sehingga kami bisa berbagi apa saja yang sudah kami lakukan waktu jadi CGP, ataukah nanti ketika kami sudah menjadi guru penggerak ada ruang untuk kami berbagi kepada guru-guru yang ada di Kabupaten Tabanan. Nah itu sih harapan yang paling utama gitu ya, sehingga jangkauan kami lebih luas lagi, tidak hanya di sekolah kami saja.
hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pelantikan dan pengalungan selempang. Baik, kita berikan aplaus untuk calon terpilih kita. Selanjutnya adalah penyampaian kesan dan pesan dari calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Tabanan. Kemudian praktik serta CGT sekalian di SDM semua. Saya merasa sangat Adalah pada LMS. Jadi selama pembelajaran 9 bulan ini kami tidak pernah merasakan bosan sedikit. Tapi kemudian apa yang terjadi setelah durian itu dibuka, ternyata di dalamnya itu isinya legit. Hal baru yang kami dapatkan, terutama mengenai potensi Mulai dari pembuahan. Prosesnya bagaimana? Coba kita memulai itu. Kita bertumbuh ya, mulai dari 0 bulan sampai mudah-mudahan sampai umur yang panjang. Bertumbuh dalam hal apa? Itu bertumbuh dalam hal perjuangan untuk transformasi pendidikan yang lebih baik dan berkualitas. Maka dari itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan pada kita semua, khususnya kepada rekan-rekan CGP. Mari kita bersama-sama untuk selalu mengucapkan terima kasih pada fasilitator yang melihat praktik dan juga kolaborasi selama ini dengan rekan-rekan penggerak oleh P4TK Pejaten BK Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan dilanjutkan dengan penyerahan plakat. Kami silakan. Om Swastiastu, salam kebajikan maupun budaya. Semangat Bapak Ibu ya. Terima kasih yang terhormat panitia dari kantor cabang dinas provinsi dan Kabupaten Tabanan, dan yang terhormat panitia dari P4. Ibu. Terima kasih. Terima kasih dan silakan kembali ke tempat. Guru dan Dharma Utama APMSI Samsa. Aman untuk penyebaran COVID-19 hampir dilakukan oleh WHO bahwa jarak aman tidak memberikan sambutan direkomendasi. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, jadi P4 ikut serta dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Yang saya hormati, saya andalkan, saya banggakan para calon guru penggerak CGP yang hari ini sudah melaksanakan tugasnya. Dan tentunya pada kesempatan ini, jadi penyelenggaraan kegiatan Lokakarya 1-9 utamanya di Kabupaten Tabanan dalam rangka memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Tabanan
yang selama ini jadi dengan adanya pandemi COVID-19 kita Waktu yang sempit kemarin dan pelaksanaan hari ini pembagian saya ucapkan selamat ya pada hari ini atas kelahiran Ananda. Mudah-mudahan juga ini menjadi kelahiran kita dunia pendidikan dengan model barunya dalam perannya calon guru penggerak yang nanti terjun dalam kegiatan pembelajaran di Kabupaten Tabanan. yang ada di Dinas Pendidikan dan tentunya buat program-program, sehingga Sekali lagi kepada CGP yang pada hari ini telah melaksanakan tugasnya. Guru adalah pahlawan yang akan menentukan nasib bangsa kita ke depan. Pengembangan dan pembinaan sumber daya para guru ini, dan tentu atas hal itu jadi beban besar di pundak Bapak dan Ibu Somasi yang nantinya bisa mengembangkan baik sebagai pemimpin belajar, kemudian pembentukan karakter bagi pendidik. Tentunya selamat pada semua CGP yang menyelesaikan kegiatannya dan tugasnya pada hari ini, dan tentunya semoga apa yang kita lakukan dewasa Tuhan Yang Maha Esa, sehingga apapun yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk diri kita, lingkungan, bangsa, dan negara. Untuk itu, Bapak Ibu yang hidup Mahkamah ini akan diisi dengan acara pentas seni, kreativitas, pendidikan, kolaborasi puisi yang dibacakan oleh Ibu Diputu Erinawati dari SMP Negeri 1 Tabanan dan Ibu Ayu Wulandari dari SMA Negeri 1 Selamatan. Ibu Putri Swasti memandang semua penjuru, walau hanya mampu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak bisa disampaikan. Hujan yang menjadikannya tiada. Aku ingin Sapadi Djoko Damono. Jejak para perindu, karya Ana Masrotul Jani. Aku kembali melangkah, menjejalkan kakiku dengan pasti. Yang genggam memang api yang nyalanya abadi. Berharap di hari nanti mampu menyalakan lentera-lentera di tengah malam. Aku menjejakkan kaki buatku limbung, tetapi kesulitan itu semakin membuatku berbeda. Bahwa anak lahir dengan segala hal baik yang mereka punya. Bahwa kami para guru adalah penuntun. Ya, hanya penuntun. Aku berkata bahwa anak adalah tujuan kami untuk mereka.
Pada awal program pendidikan guru penggerak, kami CPB diingatkan kembali bahwasannya kita asli dari produk Indonesia yang selama ini mungkin agak kita lupakan. Di situ dari nilai-nilai filosofis pemikiran hingga sentulodo hingga lukaso tuturi andayani semua yang pendidikan Indonesia. Kemudian 1.2 ini kita rasakan guru wajib mempunyai nilai-nilai tersebut untuk kemajuan dunia pendidikan. Modul 3. Lanjut modul 3. Modul 3. Modul 3. Saya mohon bantuan pada Ibu Guru cantik. Bisa. Modul 4. Di antara kelas lainnya. Namun, itu tidak mengurangi semangat saya untuk di posisi di mana murid-murid sudah
menghadapi pembelajaran yang sesuai dengan filosofi KHD dan modul 2.1. Tiba-tiba ada yang membuka, terdengar alunan lagu yang begitu merdu, diiringi alunan gitar yang begitu harmoni. Kemudian WA kedua masuk, dan ketika saya buka berisi, "Selamat Hari Guru Nasional Ibu, terima kasih atas bimbingannya selama ini." Kemudian saya bertanya, ini siapa? Dari mengirim WA pribadi kepada saya. Di sini saya menyadari inilah makna dari pembelajaran yang berdampak kepada murid yang dimaksudkan oleh Pak Nadiem, dan juga makna dari Merdeka Belajar. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kembali perasaan dari murid tersebut kepada kita semua di sini melalui lagu ini. Tetapi tentu saja tidak bisa semerdu murid saya tersebut, Bapak Kadis. Jadi Bapak Ibu yang ingin ikut juga menyanyi akan mengurangi tebarkan pesona kalau menurut Pak Edi. Baik, silakan Pak Edi. Semoga guru penggerak di Kabupaten Tabanan akan dapat mewujudkan mimpi sekolah impian kita. Guru penggerak Kabupaten Tabanan. Di guru SMA merasa sangat terpampang, sangat gemetar gitu. Dan biasanya melihat perempuan cantik dan muda gitu, tiba-tiba sekarang ke kanak-kanakan. Terima kasih Bu Suli atas kesempatan.
kesempatan ini. Untung saya nggak kencing. Hari ini saya jadi mogi. Hari ini lagi. Maaf Pak ya. Terima kasih, hari ini kami diberikan kesempatan untuk membawakan dongeng versi kami dengan judul Monkey yang Pelit. Ya teman-teman, sebelumnya Bunda mau menanyakan kabar dan perasaan teman-teman hari ini ya. Bagaimana perasaan dan kabar teman-teman hari ini? Terus sebelum kita mulai mendongeng, kita tepuk semangat dulu yuk, biar tambah semangat ya. Ya, tepuk semangat Pak Guru Putra ya. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih teman-teman. Perkenalkan, iya, perkenalkan. Perkenalkan, namaku Mogi. Tepuk tangannya dong. Perkenalkan, namaku Dogi. Suatu pagi yang cerah, si Monkey lagi jalan-jalan di sebuah kebun pisang yang banyak sekali buah pisangnya teman-teman. Tiba-tiba si Monkey melihat ada buah pohon pisang yang sudah matang. Si Monkey berkata, si Gogi dan si Cici menyiram rumahnya Monkey terbakar. Berarti kita sesama manusia, sesama teman harus saling apa? Tolong, harus empati. Tepuk tangan teman-teman saya. Terima kasih sayangnya.
Kabupaten Tabanan tahun 2021. Semoga guru penggerak Kabupaten Tabanan menjadi pioner perubahan atau agen transformasi pendidikan untuk kualitas pendidikan di Tabanan yang lebih maju. Bapak Ibu yang berbahagia, saya sampaikan sekali lagi bahwa ini bukan akhir, tapi ini adalah titik mula untuk memulai perjalanan menjadi penggerak perubahan pemimpin di Indonesia. Burung gagak, burung gelati. Oke, baik. Mulai ya. Ombak. Ini yang terakhir loh, saya berpantun di hadapan Bapak Ibu. Bapak, dari sini ya. Burung gagak, burung gelati. Meski tertembak, tetap terbang, tak terkejar. Bapak Ibu, calon guru penggerak dan pengajar praktik, teruslah bergerak, wujudkan merdeka belajar. Baik, saya tutup dengan Prabu Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya. Baik, dengan baiknya sesi ini, maka Bapak Ibu Tentunya saya sampaikan selamat pada CGP ya, yang mengakhiri kegiatan mengaplikasikan ilmunya ke Kabupaten Tabanan. Mudah-mudahan ini menjadi energi kita semua di dunia pendidikan di Kabupaten Tabanan untuk yang lebih baik ke depan. Semua rekan-rekan guru penggerak yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik dan berakhir pada hari ini. Kami tunggu actionnya, kemudian aspirasinya, kemudian juga inovasinya untuk Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, nama budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama saya Imadi Sarwa Edi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan kedua dari Kabupaten Tabanan. Sampai detik ini saya sudah mengikuti program pendidikan guru penggerak selama 9 bulan. Dan ini adalah Loka Karya ke-9, kegiatan terakhir dari program pendidikan ini. Akan tetapi ini bukanlah suatu garis finish, akan tetapi ini adalah suatu awalan. Ini adalah suatu start bagi kami guru penggerak Kabupaten Tabanan sejumlah 33 orang. Kebetulan saya dipercaya oleh teman-teman semua sebagai koordinator. Walaupun demikian, menurut saya pribadi, koordinator hanyalah istilah, hanyalah sebuah nama. Saya yakin semua guru penggerak Kabupaten Tabanan angkatan kedua ini adalah calon pemimpin masa depan. Saya yakin dengan komitmen yang telah kami kukuhkan bersama, komitmen bersama, kami akan tergerak, bergerak, dan menggerakkan roda pendidikan khususnya di Kabupaten Tabanan ke arah yang lebih baik lagi. Kami bersama-sama akan berkoordinasi, berkolaborasi dengan segenap stakeholder, pimpinan-pimpinan kami, pejabat-pejabat kami di Kabupaten Tabanan untuk melaksanakan aksi nyata kami dan mewujudkan program-program yang akan kami rancang dan kami gerakan ke depannya untuk sepenuhnya untuk menghamba pada murid bagaimana mewujudkan merdeka belajar, profil pelajar Pancasila, dan student well-being yang dimana kesemuanya itu adalah jalan untuk menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Om Santi Santi Santi. Guru penggerak Kabupaten Tabanan tergerak, bergerak, menggerakkan.